Mereka terus menunggu, dan dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. Kaisar sudah pergi. Ren Chan tiba-tiba berteriak, sangat bersemangat. Mereka telah menunggu lebih dari 3 bulan sebelum Kaisar Agung akhirnya pergi. Hanya satu kaisar yang tersisa. Seseorang bertanya. Benar sekali, hanya Kaisar Agung yang tersisa. Ren Chan mengangguk. Itu tidak buruk. Pihak lain memiliki satu kaisar sejati peringkat 18 dan 2 kaisar sejati peringkat 17. Namun, kita memiliki satu kaisar sejati peringkat 18 dan 3 kaisar sejati peringkat 17. Itu sudah cukup untuk menekan mereka, kata seorang lelaki tua berambut putih. Tetua berambut putih ini adalah yang terkuat di antara mereka. Dia adalah kaisar sejati level 18, yang sudah berada di puncak. Selain itu, ada 3 pembangkit tenaga listrik peringkat 17 di antara mereka. Mari kita bergerak nanti, 11 hadapi lawan dengan kekuatan tempur kaisar sejati peringkat 18. Kita juga harus menghalangi 2 lainnya dengan kekuatan tempur kaisar sejati peringkat 17. Kita akan memiliki satu kekuatan tempur kaisar sejati peringkat 17 lagi untuk membantu yang lain dan membunuh ras alien lainnya. Kemudian, kita akan bekerja sama untuk membunuh 3 orang terkuat di pihak lain. Pria tua berambut putih itu menjelaskan strateginya. Semua orang mengangguk. Strategi ini adalah yang terbaik saat ini. Namun, untuk berjaga-jaga, mereka tidak langsung bertindak. Sebaliknya, mereka menunggu beberapa saat untuk mencegah pihak lain kembali. Setelah beberapa jam, mereka akan melancarkan gerakan setelah memastikan bahwa kaisar benar-benar telah pergi. Mereka menyembunyikan aura mereka dan bergegas menuju tambang dari hutan. Tidak lama kemudian, mereka tiba di dekat tambang. Ada 2 orang luar yang menjaga tambang. Mereka berdua berada di alam kaisar sejati tetapi kekuatan tempur mereka tidak tinggi. Mereka dibunuh oleh tetua berambut putih dalam satu gerakan. Serang, orang tua berambut putih itu menggeram, dan mereka pun bergegas masuk ke dalam tambang. Itu ikan yang lepas dari jaring alam surga, bunuh saja. Begitu mereka menyerbu masuk, mereka ditemukan oleh ras alien. Mereka meraung seperti guntur dan puluhan ras alien menyerbu keluar dari seluruh tambang. Jumlah mereka lebih dari 50, 2 kali lipat jumlah mereka. Bunuh. Semut dari alam surga, mati. Alien berwarna ungu memancarkan aura mengerikan saat ia menyerang mereka. Ini adalah pembangkit tenaga kaisar sejati peringkat 18. Serahkan padaku. Orang tua berambut putih itu bergegas mendekat dan mulai bertarung dengan orang ini. Keduanya memiliki kekuatan tempur yang sama, dan sulit menentukan siapa yang lebih kuat. Pada saat yang sama, 2 kaisar sejati peringkat 17 dari ras asing juga diblokir oleh keduanya dari pihak mereka. Di pihak mereka, ada kaisar sejati level 17 tambahan. Meskipun jumlah pasukan mereka lebih sedikit, mereka semua adalah elit, dan kekuatan tempur mereka jelas lebih kuat. Membunuh. Lu Ming juga bergegas mendekat. Sebuah tombak panjang terbentuk di tangannya. Dengan tusukan tombak itu, seorang anggota ras alien dengan kekuatan tempur kaisar sejati peringkat 13 terbunuh. Lu Ming menyadari bahwa di antara ras alien ini, hanya sedikit yang memiliki sisik ungu. Sebagian besar dari mereka adalah ras dewa jahat biasa dengan sisik hitam. Hal ini wajar saja. Suku dewa jahat bersisik ungu adalah bangsawan dari suku dewa jahat, jadi wajar saja mereka tidak memiliki sebanyak itu. Mereka hanya dapat melihat sedikit di luar medan perang kota 2 dunia. Wus, wus. Keberanian Lu Ming tak tertandingi. Setelah membunuh 2 ras alien berturut-turut, ia akhirnya menjadi sasaran kekuatan ras alien. Orang ini adalah eksistensi yang memiliki kekuatan tempur seorang kaisar sejati peringkat 15. Alien itu meraung dan menyerang Lu Ming. Membunuh. 6 sayap berbulu di punggung Lu Ming mengepak dan dia pun menyerang alien itu. Ledakan. Keduanya melancarkan jurus-jurus mematikan dan saling beradu. Lalu, mereka berdua segera mundur. Perbedaannya adalah pihak lain memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya berlubang besar. Dia terluka parah, sementara Lu Ming hanya menderita luka ringan. Mereka memiliki kekuatan tempur yang sama, tetapi Lu Ming memiliki tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan dan kekuatan pertahanan yang mengejutkan. Serangan pihak lain hanya dapat menyebabkannya cedera ringan, sementara dia dapat dengan mudah melukai pihak lain. Membunuh.
Lu Ming terus menyerang pria itu. Keduanya saling bertukar jurus lagi, dan pria itu tewas di tempat setelah kepalanya tertusuk tombak Lu Ming. Lu Ming memiliki keunggulan mutlak dalam hal kekuatan tempur. Tentu saja, memiliki kekuatan tempur yang sama tidak berarti bahwa mereka memiliki tingkat kultivasi yang sama. Faktanya, tingkat kultivasi pihak lain jauh lebih tinggi daripada Lu Ming. Namun, kekuatan tempur Lu Ming kuat dan dia bisa bertarung di atas levelnya. Oleh karena itu, kekuatan tempurnya sama. Pada saat ini, tim Lu Ming memiliki keunggulan mutlak. Mereka semua adalah elit dengan kekuatan tempur yang kuat. Meskipun pihak lawan memiliki lebih banyak orang, kekuatan tempur mereka tidak sekuat mereka. Saat ini, lebih dari 20 orang telah terbunuh. Terutama ahli kaisar sejati peringkat 17 itu, dia tak tertandingi dan membunuh semua orang. Mereka akan meraih kemenangan sesuai rencana mereka. Tepat pada saat itu, ledakan keras terdengar dari salah satu tambang. Kemudian, dua makhluk asing bertubuh kekar bergegas keluar. Sisa-sisa alam surgawi terkutuk, bunuh. Kedua manusia iblis itu berteriak marah. Mereka terbang ke langit dan menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Wah, semua, di pihak Lu Ming, dua orang kuat terlempar. Salah satu dari mereka memuntahkan seteguk darah sementara yang lainnya, yang sedikit lebih lemah, langsung terbunuh. Tidak bagus, ada dua ahli kaisar sejati level 17. Mereka berada di kedalaman tambang. Tidak ada tanaman, jadi saya tidak dapat menemukan mereka. Seru Ren Chan. Tidak baik, yang lainnya juga terkejut. Pihak lain memiliki dua kaisar sejati peringkat 17. Dengan cara ini, kekuatan tempur tingkat tinggi mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan dan mereka akan kalah. Sisa-sisa alam surga, mati. Kedua ras alien itu meraung dan menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Saya akan memblokir mereka. Ahli kaisar sejati peringkat 17 menyerang dua ras asing. Namun, ia bertarung 1 lawan 2 dan sama sekali tidak sebanding dengan mereka. Setelah beberapa gerakan, ia terluka. Ini bukan pertarungan tingkat kultivasi, tetapi pertarungan kecakapan bertarung. Jika kecakapan bertarung seseorang setara, maka mereka akan setara. Akan sulit menentukan siapa yang lebih kuat. Ini akan menjadi 1 lawan 2, jadi wajar saja, satu tidak akan ada tandingannya. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Ren Chan dan yang lainnya sangat cemas. Dunia mereka yang kecil tidak memiliki banyak orang sejak awal, dan mereka juga tidak memiliki banyak ahli. Kematian satu orang saja merupakan kehilangan yang besar. Serahkan padaku, ayo pergi, kata Lu Ming. Dia bergegas mendekat dan busur bintang jatuh muncul di tangannya. Asyik, Lu Ming menarik tali busur dan busur bintang jatuh itu bergetar sedikit. Kekuatan hukum dan kekuatan dunia mengalir deras ke dalam busur bintang jatuh itu. Sebuah anak panah 9 warna ditembakkan ke salah satu ras alien kaisar sejati peringkat 17. Asyik, orang asing itu mengayunkan kapaknya dan menebas anak panah itu. Ledakan. Dengan suara ledakan yang keras, kapak perang alien itu bergetar dan retakan muncul di atasnya. Alien itu tidak dapat memegang kapak perang itu dan kapak itu terlepas dari tangannya. Dia juga terlempar ke belakang dan memuntahkan darah. Dia terluka parah. Sebelum hukum kekacauan Lu Ming berhasil menembus, kekuatan tempurnya berada di level kaisar sejati peringkat 14. Saat ia menggunakan busur bintang jatuh, ia akan dihalangi oleh kaisar sejati peringkat 17. Namun, sekarang setelah Lu Ming berhasil menembus hukum kekacauannya, kekuatan busur bintang jatuh meningkat pesat. Seorang kaisar sejati peringkat 17 tidak dapat menahannya sama sekali dan terluka parah oleh panah Lu Ming. Suara mendesing. Kemudian, Lu Ming menembakkan anak panah lainnya ke arah alien yang terluka parah itu. Kali ini, pihak lain tidak dapat lagi melawan dan ditembak mati di udara oleh Lu Ming. Baiklah, Ren Chan dan yang lainnya sangat gembira. Ren Chan dan yang lainnya sangat gembira. Mereka tidak menyangka Lu Ming begitu kuat hingga dapat membunuh kaisar sejati tingkat 17. Dengan cara ini, mereka dapat membalikkan keadaan pertempuran sepenuhnya. Ras alien lainnya pun terkejut. Pada saat ini, Lu Ming menarik tali busur untuk ketiga kalinya. Sebuah anak panah melesat ke alien kaisar sejati tingkat 17 lainnya. Ledakan. Alien ini telah terluka parah oleh anak panah.
Bagaimana mungkin ahli yang pernah bertarung dengannya melewatkan kesempatan seperti itu? Dia bergegas dan membunuh pihak lain dengan satu serangan. Dua alien kaisar sejati peringkat 17 langsung terbunuh. Kemudian, Lu Ming menyerang anggota ras alien yang tersisa yang memiliki kekuatan tempur kaisar sejati peringkat 17. Setiap kali Lu Ming menghunus anak panah, pihak lain akan terluka parah dan kemudian dibunuh oleh lawannya. Pada saat Lu Ming menembakkan anak panah kelima, semua lawan yang memiliki kekuatan tempur kaisar sejati peringkat 17 telah tewas. Di pihak Lu Ming, 3 pembangkit tenaga kaisar sejati peringkat 17 membebaskan tangan mereka untuk membunuh ras alien yang tersisa. Dengan tambahan 3 kaisar sejati peringkat 17, pertempuran menjadi benar-benar berat sebelah. Tak lama kemudian, anggota ras alien yang tersisa semuanya terbunuh. Hanya anggota ras alien kaisar sejati peringkat 18 yang masih bertarung melawan tetua berambut putih. Brengsek, alien tingkat kaisar sejati tingkat 18 itu meraung dan melotot penuh kebencian ke arah Lu Ming. Semua gara-gara Lu Ming, pertempuran itu berakhir seperti ini. Namun, panah Lu Ming adalah satu-satunya jawaban yang didapatnya. Suara mendesing, sebuah anak panah 9 warna dengan ekor panjang ditembakkan ke arah alien. Wah! Makhluk asing itu menyerang dengan sekuat tenaga dan menangkis anak panah 9 warna itu, tetapi tubuhnya juga bergetar hebat, memperlihatkan suatu cacat. Orang tua berambut putih itu memanfaatkan kesempatan dan melukai lawannya dengan satu gerakan. Ayo serang bersama. Pada saat yang sama, yang lain juga melakukan gerakan. Lebih dari 20 serangan dilancarkan ke pihak lain. Alien itu kelelahan dan mundur. Selama waktu ini, Lu Ming menembakkan 2 anak panah lagi. 2 anak panah itu ditembakkan bertubi-tubi, mengejutkan pihak lain dan menyebabkan dia berulang kali menangkisnya. Dengan cara ini, dia sama sekali bukan tandingan lelaki tua berambut putih itu. Dia terkena jurus-jurus mematikan lelaki tua berambut putih itu dan akhirnya dibunuh oleh lelaki tua berambut putih itu dengan teriakan yang tidak rela. Pada titik ini, semua ras alien di tambang telah terbunuh. Lu Ming, kali ini, semuanya berkatmu. Ren Chan dan yang lainnya datang untuk mengucapkan terima kasih kepada Lu Ming. Kali ini, jika bukan karena Lu Ming, mereka akan berada dalam bahaya. Bahkan jika mereka bisa melarikan diri, mereka akan menderita kerugian besar, apalagi mendapatkan batu kasar itu. Karena kita datang ke sini bersama-sama, 11 tentu akan berusaha sebaik mungkin. Lu Ming tersenyum dan menghela napas panjang. Ia menyimpan busur bintang jatuh dan mengeluarkan setumpuk batu permata mentah untuk dilahap dan diserap. Menembakkan 7 anak panah secara berturut-turut tadi telah menghabiskan banyak energi Lu Ming. Dia perlu mengisi kembali energi dunianya. Aku akan berada di sini untuk mengawasi kalian. Kalian pergilah dan kumpulkan batu-batu mentah itu. Ren Chan berkata kepada yang lainnya. Yang lainnya mengangguk dan memasuki berbagai bagian tambang untuk mengumpulkan batu mentah. Ren Chan, di sisi lain, menggunakan kekuatan supernaturalnya untuk mengamati pergerakan di sekitarnya melalui tanaman. Lu Ming duduk bersila di samping, menyerap batu kasar untuk memulihkan kultivasinya. Beberapa jam kemudian, Lu Ming sudah pulih ke puncaknya. Namun, dia tidak pergi menggali batu permata mentah. Dia masih memiliki sejumlah besar batu permata mentah. Itu cukup untuk digunakan Lu Ming selama beberapa dekade. Lu Ming duduk di samping dan menunggu. Setelah beberapa hari, kelompok itu akhirnya mengakhiri penggalian mereka. Kali ini, mereka telah memperoleh cukup banyak, cukup untuk mengisi ulang energi mereka untuk jangka waktu tertentu. Mereka harus pergi sekarang. Semakin lama mereka tinggal, semakin berbahaya keadaannya. Jika pihak lain mengirim seorang kaisar agung, mereka semua akan mati. Sekelompok orang itu meninggalkan tempat itu dan berlari menyusuri hutan pegunungan, bergegas menuju dunia kecil tempat mereka tinggal. Dengan Ren Chan yang dapat merasakannya, mereka sangat aman dan dapat menghindari ras alien dengan sempurna. Namun, mereka tidak berani menambah kecepatan secara sembarangan. Begitu saja, setelah lebih dari setengah bulan perjalanan, mereka akhirnya tiba di dekat dunia kecil tempat tinggal Ren Chan dan yang lainnya. Di depan mereka ada gunung-gunung, tetapi tidak ada tumbuhan. Suasana tampak sunyi senyap, dan kabut abu-abu memenuhi udara, membuat jarak pandang sangat rendah.
Ini adalah negeri senja, salah satu dari 3 negeri terlarang di alam surga 10.000 roh. Ini adalah negeri pertama dari 3 negeri terlarang, yang dikenal sebagai negeri senja bagi semua makhluk hidup. Negeri ini penuh dengan energi yang menakutkan dan sangat berbahaya. Ren Chan menjelaskan, jantung Lu Ming berdebar kencang. Ia mengerti bahwa pintu masuk ke dunia kecil tempat Ren Chan dan yang lainnya tinggal seharusnya berada di negeri senja. Apakah tidak ada ras asing di sini? Lu Ming bertanya. Ya, tentu saja ada. Ren Chan berkata, 3 wilayah terlarang di negeri 10.000 roh telah lama menjadi incaran ras alien. 2 wilayah lainnya telah ditaklukkan oleh ras alien. Hanya negeri senja yang belum ditaklukkan. Negeri senja penuh dengan energi yang mengerikan. Ras alien telah menyerangnya berkali-kali dan menderita kerugian besar. Pintu masuk dunia kecil kita hanya berada di pinggiran negeri senja. Kami tidak berani masuk karena sangat berbahaya. Kalian harus mengikuti kami dengan ketat nanti. Mereka menyembunyikan aura mereka dan dengan hati-hati memasuki negeri senja. Ini karena ada ras alien yang berkeliaran di sekitar sana. Mereka tidak bisa membiarkan ras alien menemukan pintu masuk ke dunia kecil itu. Kalau tidak, konsekuensinya akan parah. Ras alien tidak akan membiarkan mereka pergi. Setelah memasuki negeri senja, kecepatan mereka melambat. Tetua berambut putih berjalan di depan, dan yang lainnya mengikuti jalan yang telah diambilnya. Wilayah ini dipenuhi pegunungan dan ada tekanan yang mengerikan. Siapapun yang melihatnya akan merasakan bahaya yang kuat. Medan di sini secara alami membentuk semua jenis energi medan yang menakutkan. Semakin inti tanah senja, semakin menakutkan dan berbahaya energi medan itu. Mereka maju dengan hati-hati. Setelah beberapa jam, mereka akhirnya memasuki celah bawah tanah, memasuki sungai bawah tanah, dan melewati sungai itu menuju gua bawah tanah. Ada pusaran hitam pekat di sini. Pintu masuk ke dunia kecil itu ada di sini. Sangat tersembunyi, jadi tidak heran jika ras asing tidak pernah menemukannya setelah bertahun-tahun. Mereka melangkah ke pusaran itu. Pada saat berikutnya, Lu Ming dan yang lainnya tiba di pegunungan. Kita sudah sampai, ayo kita pergi ke kota. Ren Chan tersenyum, dan kelompok itu terbang maju. Dunia kecil ini sangat besar dan luas wilayahnya. Setelah terbang beberapa saat, mereka tiba di sebuah kota besar. Ada banyak manusia dan binatang suci di dunia kecil ini. Bagaimanapun, dunia ini kecil. Setelah bertahun-tahun berkembang biak, jumlah mereka tentu saja banyak. Oleh karena itu, sumber daya budidaya menjadi langka dan pasokan tidak dapat memenuhi permintaan. Setelah mereka tiba di kota, Ren Chan mengatur tempat bagi Lu Ming untuk tinggal. Lu Ming menetap di sini dengan tenang. Karena dia sudah datang, dia akan mengambilnya. Sekarang, Lu Ming hanya bisa berkultivasi sambil mencari cara untuk kembali ke surga Taiking. Atau, ketika kultivasinya sudah cukup kuat, ia bisa saja membunuh untuk kembali bangkit. Namun, itu baru akan terjadi beberapa tahun kemudian. Beberapa hari kemudian, para petinggi dunia kecil mengundang Lu Ming untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya. Lu Ming datang dari daerah surgawi Taiking. Masalah ini telah membuat beberapa orang kuat di dunia kecil khawatir. Mereka bertanya tentang situasi terkini di wilayah surgawi Taiking dan bagaimana Lu Ming bisa datang. Para petinggi dunia kecil semuanya ingin tahu bagaimana cara mencapai wilayah surgawi Taiking. Ini bukanlah solusi. Sumber daya kultivasi di dunia kecil ini semakin menipis, dan sulit bagi kultivator yang kuat untuk lahir. Jika mereka ditemukan oleh ras alien, cepat atau lambat mereka akan hancur. Rencana terbaik adalah pergi ke wilayah surgawi Taiking. Pada zaman dahulu kala, ketika ras alien menyerbu, tidak semua orang mundur. Banyak yang tidak punya waktu untuk mundur dan tetap tinggal di alam roh 10.000. Dunia kecil ini seperti ini. Sayangnya, mereka tidak mendapatkan apapun dari Lu Ming. Mereka hanya mengetahui situasi terkini di wilayah surgawi Taiking. Selanjutnya, Lu Ming tinggal di sana dan berkultivasi dengan damai. Setiap hari, ia akan memasuki diagram gunung dan sungai untuk memahami dao dan hukum di bawah pohon kuno pemahaman jalan. Kini, pohon kuno pemahaman jalan telah tumbuh setinggi 50 meter, tetapi pengaruhnya jauh lebih buruk daripada pohon kuno pemahaman jalan yang sudah dewasa. Tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Namun, setelah berkultivasi selama beberapa bulan,
Lu Ming tidak membuat terobosan apapun dalam hukum lainnya. Ia masih berada di puncak alam kedua. Tidak mudah untuk menerobos ke alam ketiga. Selama kurun waktu ini, Ren Chan akan mencari Lu Ming untuk berlatih tanding dengannya dari waktu ke waktu. Di dunia kecil ini, tidak diragukan lagi bahwa Ren Chan tak terkalahkan di antara teman-temannya. Sekarang setelah Lu Ming datang, usianya hampir sama dengan Ren Chan, tetapi kekuatan tempurnya jauh di atas Ren Chan. Tentu saja, Ren Chan akan sering mencari Lu Ming. Setelah beberapa waktu, mereka berdua menjadi sangat akrab satu sama lain. Pada hari ini, Ren Chan datang mencari Lu Ming lagi. Lu Ming, kami berencana untuk pergi ke Gunung Myriad Spirit untuk memetik beberapa tanaman obat spiritual dan sakral. Apakah kamu ingin ikut? Kata Ren Chan. Gunung Wanling. Tatapan mata Lu Ming berkedip. Benar sekali. Gunung Wanling adalah gunung paling terkenal di 10.000 alam roh. Ada banyak sekali tumbuhan spiritual dan tumbuhan sein yang tumbuh di Gunung Wanling, dan di sana terdapat tanah suci, yang sangat cocok untuk pertumbuhan-tumbuhan sein dan tumbuhan spiritual. Tujuan pertama perjalanan kami adalah membawa pulang beberapa tanaman herbal spiritual dan sakral. Dunia kecil ini sangat kekurangan tanaman herbal spiritual dan sakral. Banyak prajurit alam rendah yang tidak memilikinya untuk dibudidayakan. Jika kondisinya memungkinkan, kita bisa menggali tanah suci dari Gunung 10.000 Roh. Itu akan menjadi yang terbaik. Kita bisa menanam banyak roh dan obat-obatan suci. Ren Chan menjelaskan. Baiklah, 11 mulai. Kata Lu Ming. Lu Ming, Gunung Wanling berbeda dari tempat lain. Meskipun ramuan roh dan obat-obatan suci kita tidak banyak berguna bagi suku-suku asing, mereka juga tidak ingin kita mendapatkannya. Oleh karena itu, Gunung Wanling dijaga oleh sejumlah besar orang kuat, yang membuatnya sangat berbahaya. Jika kamu tidak ingin pergi, aku tidak akan memaksamu. Kata Ren Chan. Tidak apa-apa. Lu Ming tersenyum. Lu Ming juga ingin keluar dan berlatih. Kalau tidak, kemajuan kultivasinya akan lambat. Terlebih lagi, Lu Ming telah membunuh sejumlah besar ras alien di medan perang kaisar sejati dan memperoleh banyak kristal hitam yang unik bagi mereka. Selama beberapa bulan terakhir, Lu Ming juga telah meluangkan waktu untuk membiarkan tubuh kaisar surgawi menyerap sejumlah besar kristal. Energi yang tersimpan dalam tubuh kaisar surgawi sekali lagi telah mencapai sekitar 30%. Dengan tubuh kaisar surgawi, ia memiliki lebih banyak energi untuk melindungi dirinya sendiri. Baiklah, kita akan segera berangkat, ayo berangkat bersama. Ren Chan tersenyum dan mengikuti Lu Ming ke sebuah alun-alun. Sudah ada beberapa orang berkumpul di sini. Kali ini mereka akan mengirimkan banyak ahli, bahkan 5 kaisar besar. Pasti ada kaisar non-manusia yang menjaga Gunung Wanling. Tanpa kaisar, tidak ada cara untuk mendapatkan ramuan roh. Hampir semua orang sudah di sini, ayo berangkat. Seorang lelaki tua yang rambutnya hampir rontok berkata, orang ini adalah seorang tetua di dunia kecil dan merupakan seorang ahli bahkan di antara para kaisar besar. Lu Ming mengerti, dunia kecil ini dijaga oleh kaisar surgawi. Namun, dia telah mengasingkan diri dan tidak keluar. Oleh karena itu, para tetua adalah level tertinggi. Kali ini, seorang tetua memimpin tim dengan 5 ahli alam kaisar agung sebagai pendukung. Sisanya semuanya adalah kaisar sejati dan jumlahnya lebih dari 100. Ini sudah merupakan kekuatan yang sangat kuat. Mereka meninggalkan pintu keluar dunia kantong, dengan hati-hati meninggalkan negeri senja, dan menuju ke satu arah. Gunung 10.000 Roh terletak di tengah-tengah tanah 10.000 hutan. Itu adalah tanah suci yang paling terkenal di tanah 10.000 Roh. Konon katanya tanah 10.000 Roh ini mendapatkan namanya dari Gunung 10.000 Roh. Pada zaman dahulu, sebelum ras asing menyerbu negeri 10.000 Roh, negeri 10.000 Roh sangat makmur. Sekte terkuat di alam 10.000 Roh, Sekte 10.000 Roh, menjaga Gunung 10.000 Roh. Setelah itu, suku-suku asing menyerbu, dan Sekte 1.000 Roh hancur. Semua ahli terbunuh, dan Gunung 1.000 Roh diduduki oleh suku-suku asing. Mereka maju dengan sangat hati-hati, dan sepanjang perjalanan, mereka tidak menemui ras asing manapun. Menurut Ren Chan, jumlah ras alien di wilayah 10.000 Roh surgawi tiba-tiba menurun secara signifikan dalam 10 tahun terakhir. Itulah sebabnya mereka berani keluar dan memperoleh sumber daya.
Di masa lalu, mereka tidak akan berani menatap Gunung Wanling. Sebagai tanah suci nomor 1 di 10.000 alam surgawi roh, ada banyak penguasa asing yang ditempatkan di sana. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, jumlah ras alien di Gunung Wanling telah menurun drastis, dan sebagian besar dari mereka telah mundur. Apakah karena serangan di wilayah surgawi Taiking? Lu Ming membuat tebakan. Ada 2 medan perang di wilayah surgawi Taiking, dan keduanya telah diserang oleh ras alien dalam 10 tahun terakhir. Mungkin ras alien telah memindahkan makhluk-makhluk kuat dari wilayah surgawi lain ke medan perang di wilayah surgawi Taiking, itulah sebabnya jumlah mereka telah berkurang. Ini sangat mungkin. Butuh waktu lebih dari setengah bulan bagi mereka untuk sampai ke Gunung Wanling. Di hadapan mereka tampak gunung-gunung megah yang menjulang hingga ke awan. Namun, ada satu gunung yang paling megah, bagaikan sekawanan burung bangau di antara gunung-gunung. Itu adalah Gunung Wanling. Ki asli di sini begitu pekat hingga telah berubah menjadi kabut. Ren Chan, lihat ini. Sang Doyen memberi instruksi. Ren Chan mengangguk dan mulai menyelidiki melalui bunga-bunga dan pepohonan. Tidak lama kemudian, Ren Chan menyelesaikan penyelidikannya dan berkata, 4 dari mereka sangat kuat. Mereka seharusnya menjadi kaisar yang hebat. 4 kaisar agung. Bagus. Sang dekan memperlihatkan ekspresi gembira dan berkata, tunggu sebentar. Kita akan menyerang dan menahan kaisar agung musuh. Kalian semua, manfaatkan kesempatan ini untuk menyerbu dan memanen obat suci. Akan lebih baik jika kalian bisa menggali tanah suci. Setelah Sang Doyen memberikan instruksinya, dia menatap keempat kaisar agung lainnya dan mengangguk dalam diam sebelum bergegas keluar bersama. 5 ahli alam kaisar agung bergegas menuju Gunung Wanling. Aura mengerikan mereka segera membuat para non-manusia waspada. Dengung. Dengung, 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 dengung. 4 sinar cahaya langsung melesat keluar dari Gunung Wanling. Mereka semua adalah kaisar agung, dan mereka bertarung sengit dengan 5 tetua pendiri. Ayo pergi, ayo berangkat, kata seseorang. Mereka bergegas menuju Gunung Wanling dengan kecepatan tinggi. Ketika mereka mendekati Gunung Wanling, mereka terbagi menjadi beberapa kelompok. Mereka berpisah dan memasuki Gunung Wanling untuk memetik tanaman obat dan tanaman obat suci. Kemudian, mereka akan bertemu di luar. Tujuan utama mereka kali ini adalah menginjak ramuan spiritual dan suci, bukan untuk bertarung dengan pihak lain. Lebih dari 50 orang dibagi menjadi lebih dari selusin kelompok dan bergegas menuju Gunung Wanling ke berbagai arah. Lu Ming, Ren Chan, dan beberapa orang lainnya membentuk tim. Mereka mengikuti hutan dan bergegas menuju Gunung Wanling. Ledakan, ledakan. Tidak lama kemudian, mereka mendengar suara gemuruh yang dahsyat dari arah lain. Jelas bahwa seseorang telah bertemu dengan ras alien dan pertempuran hebat telah terjadi. Di arah lain, mereka telah bertemu dengan suku dewa jahat, dan pertempuran sengit telah dimulai. Namun, mereka memiliki Ren Chan, yang dapat merasakan aura musuh melalui rerumputan dan pepohonan. Oleh karena itu, mereka telah menghindari suku dewa jahat dengan sempurna. Tidak lama kemudian, mereka berhasil memasuki kedalaman Gunung Wanling. Di sini, Ki asalnya sangat kaya, dan rumputnya hijau seperti selimut. Ramuan spiritual dan ramuan suci dapat terlihat dari waktu ke waktu. Cepat ambil, ayo, teriak Ren Chan. Beberapa dari mereka bergerak dan memetik semua ramuan spiritual dan sein dalam sekejap, tidak membiarkan satu pun jatuh. Ada terlalu banyak tanaman obat dan tanaman obat suci di sini, dan aroma obatnya begitu kuat sehingga tidak bisa dihilangkan. Ada tanaman obat dan tanaman obat suci setiap beberapa langkah. Tiba-tiba, Lu Ming melihat sebuah tanaman obat yang bening dan berkilauan. Aroma obatnya jauh lebih kuat daripada tanaman obat roh dan tanaman obat suci lainnya. Ini adalah obat kaisar. Mata Lu Ming berbinar. Dia tidak menyangka akan melihat obat kaisar sebelum dia mencapai puncak utama Gunung Wanling. Pengobatan spiritual sangat berguna bagi mereka yang berada di bawah alam sein bela diri. Adapun obat kaisar, sesuai dengan namanya, obat ini diperuntukkan bagi para kaisar bela diri. Faktanya, pohon kuno pemahaman jalan juga merupakan sejenis obat kaisar teratas. Lu Ming bergegas mendekat dan memadatkan energi dunia ke dalam sekop. Dia menggali obat kaisar dan menyimpannya. Berdengung, berdengung. Kecepatan mereka sungguh mengejutkan.
Kemanapun mereka pergi, semua tanaman obat suci, dan tanaman obat kaisar semuanya digali. Ini adalah kesempatan langka. Jumlah ras alien akan berkurang sangat jarang. Jika jumlah ras alien meningkat di masa mendatang, tidak akan ada kesempatan seperti itu. Oleh karena itu, ia tentu harus mengambil kesempatan untuk menggali lebih banyak tanaman obat. Hanya dalam waktu singkat, Lu Ming telah menggali ratusan tanaman obat dengan berbagai tingkatan. Dia bahkan telah menggali 3 obat kaisar. Pada saat ini, mereka bertiga telah tiba di Gunung Wanling yang sebenarnya, ada tanah suci di Gunung Wanling. Itu yang paling berharga. Ayo gali. Mata Ren Chan dan yang lainnya berbinar. Kekuatan dunia berubah menjadi cangkul dan mereka menggali tanah. Ledakan, ledakan, ledakan. Batu keras itu pecah, dan tak lama kemudian, mereka mengangkat batu itu ke permukaan Gunung Wanling. Tiba-tiba, cahaya 5 warna memenuhi udara. Mata Lu Ming terbelalak. Di bawah bebatuan Gunung Wanling terdapat sejenis tanah, yaitu tanah dengan 5 warna. Tanah jenis ini seperti lumpur. Tidak keras dan tampak sangat lunak. Bahkan bisa mengalir. Lakukan. Ren Chan dan yang lainnya memadatkan kekuatan dunia ke dalam tangan-tangan besar dan meraih tanah 5 warna. Namun, mereka hanya bisa meraih sebagian kecil setiap kali. Ini sangat merepotkan, tidak bisakah kau menyingkirkannya saja? Lu Ming mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan, ingin mengambil seluruh gunung roh yang tak terhitung jumlahnya. Namun, itu tidak ada gunanya. Kemudian Lu Ming ingin menaruh tanah 5 warna tetapi tidak ada gunanya. Lu Ming, tidak ada gunanya. Tanah suci semacam ini tidak bisa diambil sama sekali. Tidak ada gunanya bahkan jika kita menggunakan dunia kecil. Kita hanya bisa menggalinya sedikit demi sedikit. Ren Chan memberitahu, Lu Ming tidak berdaya. Setelah itu, dia menyatukan sebuah tangan besar dengan kekuatan dunia dan meraihnya ke bawah. Namun, tanah 5 warna itu tampak seperti satu kesatuan dan sangat kental. Dia tidak bisa meraihnya sama sekali. Setiap kali, dia hanya bisa meraih sedikit saja. Dibandingkan dengan Gunung Wanling yang besar, itu hanya setetes air di lautan. Ini terlalu lambat. Bahkan jika kita menggali selama beberapa hari, kita tidak akan dapat menggali banyak tanah 5 warna. Satu bertanya-tanya apakah itu akan berhasil jika kita menggunakan pohon kuno pemahaman jalan. Lu Ming menghela napas. Kemudian, matanya berbinar. Tanah 5 warna ini memiliki sifat spiritual yang sangat kuat. Semua tanaman herbal Sein, dan tanaman herbal kaisar di dekat Gunung Roh yang tak terhitung jumlahnya diproduksi karena tanah 5 warna ini. Jika Lu Ming memiliki sejumlah besar tanah 5 warna, pohon kuno pemahaman jalannya pasti akan tumbuh dengan cepat. Beberapa di antara mereka memanfaatkan waktu dan menggali dengan kecepatan tinggi. Namun tidak lama kemudian, mereka masih ditemukan oleh ras alien. Itu sisa-sisa alam surga, bunuh. Lebih dari selusin ras alien menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Aura mereka sangat menakutkan. Ren Chan dan yang lainnya hendak bertarung. Serahkan saja ras alien ini padaku. Aku akan memancing mereka pergi. Kalian terus gali tanah 5 warna dan tanaman obat. Setelah Lu Ming selesai berbicara, dia bergegas menuju anggota suku asing. Tombak naga tak terbatas di tangannya mengembun dan dia membunuh mereka. Wus, wus. Lu Ming melontarkan beberapa kilatan tombak secara berurutan, menghancurkan kehampaan dan menyerang ras alien. Di antara ras alien, ada alien yang sangat kekar. Dia memegang tongkat besar dan menghalangi pancaran tombak Lu Ming. Kekuatan pertempuran kaisar sejati peringkat 17. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Ras alien terkuat ini memiliki kekuatan tempur seperti kaisar sejati peringkat 17, yang sangat kuat. Lu Ming tidak melawan mereka secara langsung. Sebaliknya, ia mengepakkan sayap ilahi berbulu 6 miliknya. Seperti hantu, Lu Ming melewati ras alien dan menyerang ras alien lainnya. Suara mendesing. Seberkas cahaya tombak berkelebat dan seorang alien kaisar sejati tingkat 12 dibunuh oleh Lu Ming. Kemudian, dengan ayunan tombak panjang, alien kaisar sejati peringkat 14 terlempar. Tubuhnya hampir meledak dan dia memuntahkan seteguk darah. Kamu mencari kematian. Alien peringkat kaisar 17 yang sebenarnya sangat marah. Lu Ming benar-benar berani membunuh orang-orangnya tepat di bawah hidungnya. Dia hanya mencari kematian. Dia tidak punya waktu untuk peduli pada Ren Chan dan yang lainnya.
Dia bertekad membunuh Lu Ming. Dia menyerang Lu Ming, tetapi Lu Ming berbalik dan melarikan diri ke arah lain. Mengejar. Pemimpin ras alien itu meraung dan memimpin ras alien lain dalam pengejaran gila-gilaan terhadap Lu Ming. Dengan kemampuan Lu Ming saat ini, ia masih sedikit lebih cepat daripada alien kaisar sejati peringkat 17 saat ia menggunakan sayap dewa berbulu 6. Namun, Lu Ming tidak terburu-buru untuk menyingkirkan lawannya. Sebaliknya, ia sengaja memperlambat lajunya sehingga lawannya merasa bahwa ia dapat mengejarnya. Oleh karena itu, ras alien tidak membiarkan Lu Ming pergi. Dalam sekejap mata, mereka tiba di arah lain Gunung Wanling. Ini tempatnya. Lu Ming tiba-tiba berhenti. Bocah, kau tahu kau tidak bisa melarikan diri sekarang, pergilah ke neraka. Ras alien menyerang Lu Ming. Aku akan mengantarmu pulang. Lu Ming mengeluarkan busur bintang jatuh dan menembakkan anak panah. Wah, alien kaisar sejati peringkat 17 terluka parah. Dia memuntahkan seteguk darah dan matanya dipenuhi ketakutan. Kemudian, Lu Ming menembakkan anak panah lainnya dan membunuh alien itu. Wus, wus. Kemudian, dia menembakkan 2 anak panah lagi dan menewaskan 2 lagi kultivator alien kaisar sejati tingkat 16. Ras alien yang tersisa terkejut dan ingin melarikan diri. Lu Ming menyingkirkan busur bintang jatuh dan melemparkan sayap dewa 6 bulu untuk mengejar. Ras alien terkuat yang tersisa hanya berada di level 15 kaisar sejati. Mereka bukan tandingan Lu Ming. Mereka ingin melarikan diri tetapi mereka tidak secepat Lu Ming. Tak lama kemudian, semua ras alien dibunuh oleh Lu Ming. Dengan lambaian tangannya, dia menyingkirkan semua cincin penyimpanan dan inti kristal ras alien. Lu Ming mendarat di Gunung Wanling dan memilih tempat untuk memecahkan batu, memperlihatkan tanah 5 warna di dalamnya. Mari kita lihat pohon kuno pemahaman jalan. Lu Ming punya ide dan memasuki diagram gunung dan sungai. Pohon kuno pemahaman jalan berakar di salah satu puncak gunung dalam diagram gunung dan sungai. Lu Ming menghancurkan gunung dan mencabut pohon kuno pemahaman jalan. Sosok Lu Ming muncul kembali di Gunung Wanling. Ia meletakkan pohon kuno pemahaman jalan ke dalam tanah 5 warna. Terjadi perubahan mendadak.